kita akan membahas tentang praktek lagi pelajaran ke-6 dan ke-7. Kemarin sudah pelajaran pertama, pelajaran kedua, kemudian 3, 4, 5. Nah, sekarang 6 dan 7. Nah, sebelum kita melangkah ke praktek 6 dan 7, pelajaran ini 6 dan 7, maka kita harus mengetahui untuk masuk ke dunia tasawuf, itu harus suci lahir dan batin dahulu. Untuk suci lahir dan batin atau terbebas daripada najis daripada batin, najis batin yang paling berat itu adalah najis ananiyah, najis keakuan diri, najis kesyirikan. Masih ada dua wujud. Nah, seperti yang kita bilang, ilmu makrifat itu gampang, tapi untuk menjalaninya, mempraktekkannya sangat sulit, karena wujud ini selalu kita syirikkan. Kita selalu merasa ada wujud kita. Kita ragu, kita takut meyakini, menyatakan wujud Allah. Kita ragu, meyakini, mengembalikan bahwa Allah yang maha melihat. Ragu. Justru orang-orang yang selalu mengatakan bahwa aku ada, Allah ada, ini orang-orang yang syirik. Ini orang-orang yang najis. Batinnya itu meskipun dicuci sebenarnya, meskipun dicuci dengan 7 samudra, tetap najis. Najis batin. Karena kenapa? Dia menentang sifat wujudnya Allah. Dia merampok selalu di ini. Jadi kemudian, untuk mengantisipasi daripada kesyirikan, wajib pertama kali untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Nah, bagaimana cara mengenal Allah? Lah, cari jalan melalui guru-guru, ada melalui kitab, ada melalui macam-macam belajar itu. Di mana saja ilmu ma'rifat. Akan tetapi ketika sudah mengetahui, dipaham, jangan berhenti di kepahaman, saudara. Apalagi cuma mau dihafal-hafal, kemudian didikte-dikte, dijadikan sebagai hujah antara satu dengan yang lain. Kasihan diri kita. Jadi betul-betul ketika sudah dikenalkan Allah di dalam ilmu ma'rifatnya, masuk di dalam kepahaman bahwa daripada Rabbani kemudian tajalli kepada Nurani, Nurani kepada Rohani, Rohani kepada Jasmani, paham Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zohir, Muhammad batin. Nah, itu insya Allah paham mana-mana af'al, mana asma, ya, mana sifat, mana zat, paham dia. Nah, kalau sudah paham begitu, nah baru dipraktekkan. Cari jalan torikoh zikir, torikoh Nur Muhammad. Cari jalan. Baru setelah itu, ketika sudah mendapatkan tadi ilmu ma'rifat, sudah kenal, otomatis hakikat. Jadi ma'rifat dulu, kemudian ilmu hakikatnya, tauhidnya, tahu ketunggalan, masalah ketunggalan, tahu yang mana muhaddas, yang mana qadim. Nah, itu ilmu tauhid. Kemudian setelah itu baru masuk di toriko, pembersihan kolbu. Nah, kalau kolbu ini tidak mengenal Allah, kita hantam dengan zikir, mental. Kita hantam dengan istighfar, mental. Kita hantam dengan sholat, mental. Kita hantam dengan baca Al-Quran, mental. Kenapa? Kolbu ini ibarat gelas yang diisi air putih, tapi di dalamnya pasir. Dikasih masuk kopi, tidak ada yang mau minum. Dikasih masuk sirup, tidak ada yang mau minum. Dikasih masuk minuman yang paling enak sedunia, dicampur dengan air itu, karena ada pasirnya, tidak mau. Ini kotor, masih ada najis anania di sini. Masih ada keakuan kita ini, keakuan Adam. Nah, itu yang mau dibersihkan. Ketika sudah mengenal, kemudian belajar ilmu ma'rifat, kemudian tauhid, baru masuk di dunia toriko, baru dihantam zikir. Nah, karena ini akunya ini sudah mengerti, minimal mengertilah, minimal dipahamkan bahwa Allah itu Maha Tunggal, yang ada hanya si wujudnya itu daripada Nur Muhammad, minimal pahamlah, baru dihantam Allah. Makanya pertamanya zikir itu pasti la ilaha illallah. Apa? Untuk menafi isbatkan, nafi isbat, dinafikan,
sehingga semua ternafikan, bahkan wujud dirinya sudah tidak ada lagi rasa-rasa wujud ada dirinya, wujud keakuan dirinya, maka yang ada hanya isbat Allah, zahir batin Allah Ta'ala, semuanya Allah Ta'ala, maha segala sesuatu. Baru di Allah masuk, dia masuk tembus Allahnya itu tembus ke nyawa, tembus ke sir. Itu seperti itu, saudara. Nah, baru hilang najis batin. Nah, setelah itu baru praktek ke syariatnya bagus. Begitu sebenarnya dulu, begitu ya. Akan tetapi zaman sudah kebalik, ya terlanjur, ya jangan ditinggalkan juga, sudah terlanjur begitu loh. Tetap lanjutkan. Nah, inilah sebenarnya keakuan ini yang luar biasa. Jadi sebenarnya ketika di dalam secara syariat mengatakan aku itu tidak apa-apa, yang penting paham. Kecuali dengan orang-orang awam atau baru-baru belajar mengatakan aku ini, akunya dia, pasti, itu pasti. Kalau tidak belajar ilmu ma'rifatullah, ilmu hakikat, pasti akunya dia, pasti itu. Coba kita bercermin dengan diri kita sendiri dahulu. Nah, orang mengatakan aku sholat, aku berwudu, aku berniat, aku puasa, itu tidak masalah kalau orang-orang yang sudah paham di wilayah makrifat, di wilayah tauhid ketunggalan itu tahu aku juga, tapi akunya di situ sadarnya tubadil dia, akunya Allah di situ, akunya Allah, bukan akunya si Adam itu, akunya kita itu, rasa-rasa kita. Nah, maka itu kalau ditanya orang sama orang-orang yang baru belajar makrifat kemarin, sudah sholat kah? Iya. Siapa yang sholat? Aku yang sholat. Nah, ini sementara yang jawab aku yang sholat ini sudah melanglang buana. Maksudnya dia sudah bakok di syariat ya. Ini orang baru belajar makrifat, ditanyanya siapa yang sholat? Aku yang sholat. Nah, ini orangnya tidak bisa mengetahui ternyata akunya tuh badil sudah di akunya zat Allah. Sementara ini mengatakan, oh itu masih ada keakuan pada dirimu. Lah, memang keakuan itu kan ada tiga. Keakuan ada tiga. Ada akunya Adam, ada akunya Muhammad, ada akunya Allah. Nah, bagaimana si akunya Adam ini melebur ke akunya Muhammad, kemudian dikembalikan ke akunya zat Allah. Begitu tugas kita. Tentunya diperjalankan Allah. Nah, kemudian banyak orang-orang kita ya dengan ilmu-ilmu rakam, ilmu cocoklogi, seperti ilmu cocoklogi. Oh, ana itu saya, ana itu aku, saya itu beda dengan aku. Nah, ini ilmu cocoklogi sebenarnya. Aku itu sama aja, bahasanya ana. Aku itu yang penting tubadilnya kemana gitu. Kalau dia tidak tubadil hanya akunya dia, ya salah. Makanya orang-orang makrifat itu tidak pernah mengatakan bahwa dia yang sholat dalam sirlo, bukan di sini. Bukan di kenyataan. Kalau di syariat ya kelihatan ya, kita ngomong ya, saya sholat tadi, sholat maghrib, sholat isya, biasa aja. Aku tadi berzikir, aku tadi berniat, Imam Mazhab Syafi'i kan, aku tadi begini, tidak masalah. Tapi yang penting tubadil sudah. Tapi biasanya kebanyakan orang-orang belum, karena tidak belajar ilmu ma'rifat, tidak belajar ilmu tauhid. Langsung ke syariat, langsung ke tasawuf. Tidak dipelajari dulu ilmu ma'rifat, tidak dikenalkan dulu Allah, baru ke ilmu tauhid, baru ke toriko, tasawuf, baru ke syariat. Itu sebenarnya urutannya. Itu sudah terlanjur kan. Jadi begitu, inilah pelajaran-pelajaran. Jadi mulai dari pelajaran pertama, itu khalwat Nur Muhammad dibiasakan. Kemudian yang kedua, Mi'raj itu melewati 7 langit, 7 sifat ma'ani itu menghancurkan sekalian iblis-iblis. Kemudian kemarin 3, 4, 5 itu naik lagi kepada tauhidul asma, tauhidul afal, tauhidul sifat, kemudian tauhidul zat di situ. Nah, ini juga masih dalam pelajaran ke-5 dan ke-6 dan ke-7. Nanti setelah pelajaran ke-6 dengan ke-7 ini masing-masing 7 hari, masing-masing 7 hari itu nanti kembali kepada intinya, karena intinya itu ada di khalwat Nur Muhammad itu. Karena di khalwat Nur Muhammad kalau sudah paham mata pelajaran khalwat Nur Muhammad yang pertama itu, sholatnya insya Allah mantap. Karena sholat itu ketika dia sholat, dia di akunya zat Allah, akunya zat, akunya Allah menyaksikan sifat. Nah, makanya untuk orang-orang yang bingung-bingung ya, orang yang bingung, kita masih bingung, masih kemana-mana banyak berpikir ya, begini saja deh.
zohir batin, ya. Zohir jasmani dengan rohani, jangan lagi pandang jasmani dengan rohani, jadikan Nur Muhammad. Nah, ketika nyawa dengan jasmani, ruh dengan jasmani dijadikan Nur Muhammad, Nur Muhammad zohir. Jadi yang zohir ini jangan lagi lihat sebagai darah, daging, kulit, bulu, urat, sumsum, semuanya, mata dan sebagainya, jangan. Ini sudah Nur Muhammad, zohir batin. Nah, ruh dengan jasmani tunggal, kemudian menjadi diri zohir. Nah, kemudian batinnya daripada Nur Muhammad itu zat Allah. Itulah latifatur rabbaniyah, sir, akunya Allah situ, akunya Allah, latifatur rabbaniyah. Karena batinnya Muhammad. Nah, begini, jasmani, rohani, nurani, rabbani. Jasmani, rohani nih. Jasmani itu tubuh, ya. Rohani itu masuk ke kolbu sini. Kemudian nurani itu nyawa, rabbani itu rahasia. Rahasia itu zat. Yang mana? Maha ruang. Latifatur rabbaniyah ini. Nah, kan sudah jelas. Tinggal kita bagaimana dapat rasanya, dapat kesadarannya dengan cara dia apa? Dimusyahadahkan. Musyahadah apa? Disaksikan. Penyaksian itu begini loh. Ini apa ya? Ini uang perak, toh? Kita tidak perlu menyebut uang. Dalam hati pun tidak perlu kita sebut, tapi kita cukup saksikan saja uang. Tidak perlu kita sebut, tapi paham. Oh iya. Oh Nur Muhammad. Jadi tidak perlu disebut ya Nur Muhammad, ya Nur Muhammad Ahmad Aminullah Ahmad, ya Nur Muhammad, begitu, ya Nur Muhammad. Nah, itu kalau orang baru untuk mengusyadahkannya supaya ini boleh aja. Tapi bukan di mantranya, bukan di apa bacaannya. Sadari. Nah, kalau orang sudah paham itu tanpa huruf, tanpa suara. Inilah dilatih sampai fana, dapat sadarnya, dapat rasanya, kesadarannya, sehingga zat Allah menyaksikan yang sifatnya sendiri. Nah, begitu. Itu tadi pelajaran pertama. Itu yang memang paling pertama itu kita harus ke Nur Muhammad. Kemudian nanti setelah itu sampai ke zat, kemudian ini lagi ke kholwat Nur Muhammad lagi yang pertama. Itu intinya soalnya. Jadi kholwat Nur Muhammad itu bukan kita di kesadaran Nur Muhammad, bukan, tapi kesadarannya akunya Allah di situ, tubadil ke akunya Allah, akunya zat Allah menyaksikan Nur Muhammad sifatnya. Nah, kalau ini sudah jadi Nur Muhammad yang zohir, batinnya itu Allah. Batinnya itu adalah zat Allah. Batin di sini maksud saya bukan ruh. Ini orang-orang salah paham, dikira batin kita itu ruh. Bukan. Ruh ini, ruh jasmani itu sudah menjadi ini Nur Muhammad. Dijadikan, jangan kau pandang. Memang kalau dipandang mata ini muhaddas. Kita tidak memandang ininya loh. Kita tidak memandang ruh loh. Kita memandang itu Nur Muhammad. Bagaimana sih caranya menyaksikan Nur Muhammad? Allah ilaha illallah. Yakinkan dalam pandangan sir itu Nur Muhammad, zohir batin Nur Muhammad. Apapun bentuknya, ketika dalam pandangan mata kasar itu Nur Muhammad. Paham? Nah, batinnya Nur Muhammad, ya Allah, latifatur rabbaniyah, maha ruang, ya Allah ya Karim. Begitu. Jadi yang ada tuh Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zohir, Muhammad batin. Apa Muhammad awal? Nyawa. Muhammad awal apa? Nur, nurani, nyata pada nyawa insan itu. Kemudian Muhammad akhir, apa? Ruhani, nyata pada kolbu. Muhammad zohir, jasmani, nyata kepada batang tubuh. Muhammad batin, robbani, nyata kepada batinnya Muhammad. Apa? Maha ruang. Jadi Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zohir, Muhammad batin, tubuh, hati, nyawa, rahasia, ini disebut. Ini Allah Ta'ala. Inilah Allah Ta'ala, saudara. Tubuh, hati, nyawa, rahasia, 4 komponen ini tidak bisa dipisah. Makanya kalau mau simple, ya, jasmani, rohani, nurani, robbani. Jasmani, rohani ini tuh dijadikan, dileburkan ke sini loh, Nur Muhammad. Akhirnya jadi ada 2, Nur Muhammad dengan robbani, nurani dengan robbani. Diri zohir nurani, diri batin robbani, kan cepat. Nah, kemudian nanti kita langsung lanjut ya. Pelajaran ke-6 ya. Setelah selesai pelajaran-pelajaran kemarin, pelajaran ke-6 itu zat Allah menyaksikan zatnya sendiri. Ini kejadian pada martabat ahadiyah.
pada martabat ahadiyahnya Allah, di situ belum ada Nur Muhammad, belum ada Ahmad, belum ada siapa-siapa kecuali zatnya Allah yang masih mentah. Maksudnya belum ada bahan-bahan apapun, belum ada roh semesta alam, belum ada Nur Muhammad, belum ada apa-apa. Jangan ke langit bumi, aras juga belum ada, Nur Muhammad saja belum ada. Pada saat itu zat Allah menyaksikan zat. Maksudnya si kosong ini menyaksikan kosong. Maha ruang menyaksikan maha ruang karena tidak ada siapa-siapa. Melihat ke atas tidak ada siapa-siapa, melihat ke kanan tidak ada, kosong, 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 kosong. Melihat kepada dirinya kosong juga. Maha ruang. Nah, itu ya. Nah, begitu. Martabat ahadiyah. Ini selama 7 hari. Apa bacanya? Tidak perlu baca. Sadari. Pelajaran ke-6 selama 7 hari. Kemudian setelah 7 hari, ini latihan ya. Tidak hanya bilang kita 7 hari sampai 7 mata pelajaran, terus habis 7 mata pelajaran kita sudah lolos, kita sudah marifat. Belum tentu. Makanya ulang lagi, seling lagi begitu. Yang penting intinya ada di Khalwat Nur Muhammad deh, itu. Tapi Khalwat Nur Muhammad ini juga metode-metodenya sampai pelajaran ke-7 itu supaya kita gampang mengganti-ganti. Kelihatannya kita, tapi tubatil akunya Muhammad, akunya Allah, akunya Muhammad, akunya Allah. Akunya Muhammad, akunya Allah, jangan dipandang dua. Ya Allah. Dipandangnya itu tunggal esa, lain namun tiada lain, wujud dengan zat, zat dengan wujud. Begitu. Kemudian pelajaran ke-7 terakhir. Pelajaran ke-7 itu sama, zat memandang zat, tapi dalam perkataan zikir rahasia. Tapi ini sebenarnya tidak dizohirkan dan bukan batinnya tapi bunyi. Itu. Tapi kalau sementara belum mengetahui, belum tahu, itu sambil dalam hati saja, begitu. Dalam hati saja, sambil menyaksikan kosong, begitu. Nanti jangan bertahan di sini terus di kosong. Karena kosong ini punya wujud Nur Muhammad. Zat ini yang maha ruang, zat Allah ini punya sifat namanya Nur Muhammad, nyata kepada asma, nyata kepada afalnya, begitu saudaraku. Inilah yang dinamakan zat wajibal wujud itu Nur Muhammad. Zat wajibal wujud itu Nur Muhammad. Nur Muhammad yang ini kah? Jangan lagi uang kak ini rupa-rupa. Ya Allah ya Karim, jangan dilihat itunya. Memang dilihat segi lahiriah ya memang begini muhaddas, tapi di dalam segi batinnya kita langsung Nur Muhammad begitu. Bukan kita pandang bentuk-bentuknya, tapi memandang Nur Muhammad gitu loh. Jadi ketika ini tadi jasmani rohani sudah lebur ke Nur Muhammad, diri zahir kita ini Nur Muhammad, diri batinnya Allah. Diri batin ruh, bukan lagi roh tadi dengan jasmani itu sudah ini loh, sudah lebur ya, sudah lebur, terjadi tertubadil dalam pandangan sir kita tuh Nur Muhammad. Jangan pandang lagi rambut ini semua, jangan pandang bentuk-bentuknya, langsung Nur Muhammad, batinnya Allah. Jadi ketika memandang ini semua, zohirnya itu Nur Muhammad, batinnya itu Allah. Yang mana maha ruang? Zohirnya adalah Nur Muhammad, dengan catatan makrifat ilmunya, ilmu makrifat, paham, kemudian paham praktek akunya, kemudian baru dimasrahkan begitu. Bukan kita ucuk-ucuk, ini alam semesta Allah, ini yang bahaya. Ruh itu Allah, ruh itu bukan Allah. Ruh itu bukan Allah. Ruh itu urusan Allah, hembusan Ahmad. Nah, ruh itu yang dikatakan tidak lain daripada Nur Muhammad, wujudullah, tapi bukan Allah. Namun sifat Allah, sifat tiada lain daripada zat. Namun jangan katakan dalam pandangan zohir, ada batin saja begitu loh. Jadi selesai pelajaran ke-7, kembali ke pelajaran pertama, Khalwat Nur Muhammad terus sampai ajal. Keakuan itu kembalikan sekarang. Keakuan kita, jangan ragu, jangan takut. Ya Allah, sudah berapa tahun kita? Kita kembali ke diri ya. Ya makanya kita bilang, ayolah para spiritual, para apa semua, kita kerjasama. Ayo kita pegang tangan.
kita sama-sama ajaran, misal ajaran Thariqah Nur Muhammad, kita saling caci maki. Ini baru Thariqah Nur Muhammad, belum Thariqah lain, belum lagi aliran lain gitu. Jadi sebenarnya untuk orang yang arif ya, kalau dia menguasai ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, thariqah, menguasai ilmu syariat, empat ini pasti di syariat dia benar, dia benarkan orang. Oh ilmu thariqah, oh iya betul itu thariqahnya, oh iya benar. Begini benar. Ilmu hakikatnya, main akidahnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi, oh benar, oh kamu benar. Kemudian ma'rifat, begini, oh benar. Jadi orang arif itu begitu. Syariat dia tidak menafikan, ya. Thariqah tidak menafikan, hakikat tidak menafikan, ma'rifat juga. Ma'rifat ya iya, hakikat ya iya, tasawuf thariqah ya iya, syariat yo iya. Ini baru alif billah. Begitu, empat-empatnya ini loh tidak bisa dipisah, jalan terus. Ini juga komponen tubuh hatinya orang Asia. Wal awalu wal akhir wal zahir wal batin, Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin, tidak bisa dipisah. Makanya gaya foto begini, empat, bukan pemilihan. Zat, sifat, asma, afal, alif lam lam ha, alif sin lam mim, mim ha mim dal, alif ha mim dal. Subhanallah. Ini sakral ini. Jadi mungkin begitu saudara-saudara. Lebih dan kurangnya mudah-mudahan dijalankan Allah, diperjalankan, dipahamkan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita bicara begini itu kelihatannya ada dua. Seperti dengan di Al-Qur'an itu metafora ayat-ayat mutasyabihat seperti wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada aku bersamamu. Nah, aku bersamamu ini kan masih dua, masih syirik di dalam ilmu ma'rifat. Masih ada kesyirikan. Belum, karena wujud kazanbun, masih ada wujud kita. Ada kita, ada Allah. Itu ditafsir lagi. Nah, dimanapun kamu berada, Nur Muhammad di situ. Nur Muhammad itu sifatnya pasti ada zat. Kemana-mana sifat, kemana-mana Nur Muhammad pasti ada zat. Karena zat itu ya menaungi, meliputi daripada si sifat. Sifat itu tenggelam di dalam zat. Begitu. Makanya kenapa orang-orang tua dulu ketika sudah dipahamkan oleh Allah di ma'rifat, itu kalau keluar rumah, aku alif Allah, akulah alif zat Allah. Nah, begitu biasanya, akulah alif zat Allah, berada di dalam ha, berada di dalam maha ruang, maksudnya ha yang besar, ha yang maha suci, banyak-banyak. Tapi anak-anak sekarang, anak-anak 20-an, 17, 18, anak-anak umur 30-an bahkan dipakai saja mantra. Tidak tahu aku ini wujud. Misal, aku ini wujud, aku ini Allah. Nah, dia akunya dia, modern. Nah, ini yang bahaya. Anak-anak itu dibimbing. Begitu loh. Nah, mungkin begitu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.